Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdhani, NIM 190200321. Saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis toko kopi sejahtera. Bab 1, pendahuluan. Kopi merupakan salah satu komoditas yang populer dikonsumsi oleh kalangan masyarakat Indonesia, baik remaja maupun orang tua. Konsumsi domestik kopi di Indonesia juga meningkat dari tahun ke tahun. Semakin tinggi permintaan dan tren minum kopi di kalangan masyarakat membuat semakin banyak pelaku bisnis yang turut mencoba untuk memasuki dunia bisnis kedai kopi. Tingkat stres yang semakin meningkat membuat masyarakat membutuhkan tempat untuk sekedar melepas lelah atau mencari tempat refreshing yang bisa menyegarkan suasana kembali. Ke kopi shop atau kedai kopi menjadi salah satu pilihan yang dipilih masyarakat. Pergeseran budaya membuat keberadaan kedai kopi semakin diakui di masyarakat. Semula kedai kopi dijadikan sebagai tempat berkumpul masyarakat, tetapi sekarang seakan kedai kopi mempunyai fungsi tambahan sebagai tempat untuk bertemu teman lama, sahabat, atau bahkan rekan bisnis. Bab 2, aspek organisasi dan manajemen. Organisasi yang pertama, identitas perusahaan, nama usaha toko kopi sejahtera. Jenis usaha, perusahaan perseorangan, pemilik Ilham. Alamat, Alun-Alun Parigi, Desa Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran atau Pusat Pemerintahan Pangandaran. IG Toko Kopi Sejahtera. Yang kedua, legalitas perusahaan. Dari segi legalitas usaha, unit usaha Toko Kopi Sejahtera memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis, diantaranya badan hukum, bentuk usaha yang perusahaan gunakan dalam perusahaan perseorangan, karena perusahaan hanya dimiliki oleh seorang, yakni Ilham sebagai pemilik tunggal. Terus perjanjian sewa menyewa, tanda daftar perusahaan atau surat izin usaha. Usaha Toko Kopi Sejahtera akan mempersiapkan izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan yang terakhir NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, struktur organisasi. Untuk struktur yang paling atas tentunya sang owner sendiri, Ilham, dengan dilanjutkan ke bawahnya karyawan-karyawan dengan fungsi atau tugas yang telah ditentukan. Yang keempat, manajemen, uraian tugas atau pekerjaan. Yang pertama, owner. Tugas dari owner atau head bar itu sendiri adalah menjembatani, koordinator dan penghubung antara anggota-anggotanya. Kedua, bagian keuangan, mencatat pemasukan atau pembukuan, pembuatan cash flow, dan pembagian gaji. Barista, melayani pelanggan atau menerima pesanan, menggiling biji kopi segar untuk diseduh menjadi secangkir kopi. Yang terakhir, menyeduh dan menuangkan kopi untuk pelanggan. Dan yang terakhir, karyawan waiter, melayani dan mengantarkan pesanan, membersihkan dan membereskan peralatan, dan yang terakhir, tanggap akan kebutuhan pelanggan. Bab 3, aspek pemasaran dan pasar. Produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Produk yang dipasarkan yaitu minuman kopi Arabica dan Robusta, dan ada juga minuman non-kopi. Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil meminum kopi adalah selain menghilangkan kantuk juga stres, banyak manfaat lain juga, terutama pada kesehatan, yaitu seperti mengurangi resiko diabetes, menjaga kesehatan otak, dan masih banyak manfaat lainnya. Wilayah daerah pemasaran. Wilayah daerah pemasaran yaitu daerah sekitar Kecamatan Parigi Pangandaran, tepatnya di situ depan alun-alun Parigi, juga dekat pusat pemerintahan dan pusat perekonomian Kabupaten Pangandaran. Kebijakan harga. Kopi yang dipasarkan dijual dengan harga mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp20.000. Sistem distribusi. Nah, sistem distribusi yang dipakai yaitu secara langsung, yaitu dengan menjual kopi secara langsung ke konsumen atau pelanggan yang datang ke kedai Toko Kopi Sejahtera. Sistem promosi. Nah, yang pertama adalah menetapkan harga promo pada awal pembukaan toko atau grand opening. Yang kedua, mempromosikannya melalui media sosial, diantaranya Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Dan yang terakhir, mengadakan event seperti fotografi, juga live musik guna mengundang, merangkul kaula muda kreatif sekitar sambil berkarya juga sambil ngopi santai. Bab 4, manajemen operasi. Pemilihan lokasi. Lokasi dari usaha Toko Sejahtera ini adalah di Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, tepatnya di alun-alun Parigi.
di mana daerah tersebut dekat dengan pusat pemerintahan, pusat ekonomi. Tentunya banyak masyarakat yang berlalu lalang dan paling tidak bisa melirik atau bahkan mengunjungi toko kopi sejahtera. Pemilihan layout. Usaha yang terdiri dari satu bangunan ini mencakup toko atau kafe dan lokasi produksi. Lokasi yang mudah terjangkau oleh kalangan masyarakat ini berada di depan alun-alun persis. Bangunan ini seluas 6 kali 10 meter persegi. Ini terdiri dari tempat produksi, kasir, dan tempat duduk pelanggan. Teknis produksi. Dalam penyampaian produk, terlebih dahulu diberikan menu pada pengunjung yang datang ke toko atau kafe. Setelah itu memberikan pelayanan terhadap pengunjung atas paket menu yang dipilih. Selanjutnya, pengunjung membayar paket menu tadi kepada kasir. Proses pembuatan makanan dan minuman ini dibuat sesuai dengan SOP yang diterapkan. Untuk proses pembuatan kopi dibuat sesuai dengan takaran yang pas, dan pada saat penyajian minuman atau makanan kepada konsumen disajikan ke dalam cup atau wadah. Teknologi produksi. Dalam pembuatan produk pada menu minuman kopi, pembuatannya bermacam-macam. Ada yang menggunakan kopi mesin atau grinder, ada juga menggunakan alat manual. Kapasitas produksi. Kapasitas produksi sekitar 13 jam, dimulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 23 malam dengan sistem shift, dengan target penjualan sekitar 25 cup minuman dan total maksimal 100 cup minuman yang dapat disajikan dalam sehari. Pengolahan limbah atau pembuangan limbah. Pembuangan limbah dilakukan dengan memisahkan limbah yang ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Limbah plastik dibuang ke tempat sampah terdekat atau dijual, sedangkan limbah dari kopi bisa dijadikan sebagai pupuk tanaman. Bab 5. Aspek keuangan. Modal usaha didapat dari owner sendiri, yakni sebesar 68.850.000. Biaya investasi sebesar 68.850.000 rupiah. Biaya operasional 1 tahun sebesar 68.520.000 rupiah. Skenario penjualan selama 1 tahun sebesar 108 juta rupiah. Proyeksi laporan arus kas atau cash flow. Saldo awal pada tahun 2019 68.850.000. Tahun 2020 97.497.000. Tahun ketiga tahun 2021 123.279.300 rupiah. Untuk penjualan sama 108 juta rupiah. Biaya operasional 68.520.000 rupiah. EBT, earning before tax, yang tahun pertama 108.330.000, tahun kedua 136.977.000, tahun ketiga tahun 2021 162.759.300. Untuk pajak 10%, tahun 2019 10.833.000, tahun kedua tahun 2020 13.697.700, tahun ketiga 16.275.930. IAT atau earning after tax 97.497. Untuk tahun kedua 123.279.300. Tahun terakhir tahun 2021 146.483.370. Arus kasnya sendiri tahun 2019 97.497.000. Tahun kedua tahun 2020 123.279.300. Tahun terakhir tahun 2021 146.483.370. Analisis risiko keuangan. Nah, di sini menggunakan metode yang pertama net present value atau NPV. Berdasarkan perhitungan alat analisis investasi menggunakan NPV investasi pada toko kopi sejahtera menguntungkan karena hasil NPV menunjukkan angka positif sebesar 231.610.234 rupiah. Yang kedua menggunakan metode
payback period. Nah, berdasarkan perhitungan alat analisis investasi menggunakan payback period investasi pada Tokopedia Sejahtera menguntungkan karena dana yang diinvestasikan akan kembali dalam jangka waktu 17 bulan atau 1 tahun 5 bulan. Dan yang terakhir menggunakan metode Profitability Index atau PI. Nah, berdasarkan perhitungan alat analisis investasi menggunakan PI investasi pada Tokopedia Sejahtera menguntungkan karena memenuhi kriteria jika lebih dari 1, yaitu sebesar 4,364. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, mulai dari perhitungan, mulai dari analisisnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.